ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Terus bagaimana caranya kita bisa sampai ke totalitas menyerahkan diri kepada guru? Kuncinya adalah husnuzan kepada guru kita. Begitu. Menyerah kepada apa yang diarahkan oleh guru kita. Dan ini adalah sesuatu hal yang langka di zaman sekarang ini. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadhahan bil adillati. Menyerah kepada para ahlillah dalam segala hal yang menurut kita muskil, tetapi menurut mereka itu adalah jelas. Berikut dalil-dalilnya. Kuncinya adalah satu, tabiatul mahabbah, cinta kepada mereka. Kemudian juga taat, patuh kepada apa yang mereka arahkan, apa yang mereka tunjuk. Kemudian juga menyerah dengan apa yang mereka arahkan gitu, menyerah tanpa kritik, baik kritik mulut ataupun kritik hati. Menganggap pendapat dia adalah pendapat daripada syekhnya, dia itu dia pegang kuat-kuat, adahu, dan dia yakini bahwasanya itu merupakan pintu perantara antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la garab li ahli al-ghurub ma garab wal ghurub ma'aduh baqa mimman tagarab adab. Orang kalau enggak mendekatkan diri kepada orang yang dekat kepada Allah taala, maka dia enggak bakalan bisa dekat kepada Allah. Pun mau dekat kepada para wali-wali juga mesti adab. Man buka selamat adab. Mau selamat, adab jaga, adab jaga. Kalau dia enggak jaga adab, akhirnya bukan selamat tapi kualat. Terus yang terakhir, kan murid itu wajib untuk memuliakan gurunya. Nah, apa bedanya di antara memuliakan guru dan juga fanatik sama guru sendiri? Oh, kita harus fanatik memuliakan guru kita, bahwa kalau bukan yang terbaik, maka kita nggak bakalan berguru kepada dia. Kita berkeyakinan, percaya ini ada yang paling baik, ini adalah yang paling mulia, hingga kita berguru kepada dia. Bahkan dianjurkan bahwasanya hanya atagidal murid, bahwasanya dia tidak mengagungkan orang lain setelah Nabi Muhammad SAW melebihi daripada syuyukh, para guru-gurunya tersebut sebagai penghubung kepada Rasulullah SAW. Tetapi ingat, walaupun mengagungkan, menghormati siapapun nggak jadi masalah, terutama ahlillah, para aulia wassalihin. Tapi merendahkan orang lain tidak dibenarkan. Oh ini hina, ini jelek, ini nggak bagus, ini di bawah, ini enggak. Kita nggak membanding-bandingkan. Kita menganggap, khalas guru kita udah paling mulia, udah paling kita taati, paling kita turuti. Yang lain, saya nggak sebut nama, begitu. Semuanya orang baik, semuanya orang mulia, begitu. Tapi saya condongnya kepada dia, pintunya saya melalui dia. Bukan berarti pintu yang lain itu adalah pintu yang nggak benar. Tidak. Yang tidak dibenarkan adalah merendahkan, menghinakan daripada guru-guru yang lain. Itu orang kalau dia menghinakan, sebab di antara asbab su'ul khatimah itu adalah mengganggu para aulia, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang mengganggu satu waliku, aku umumkan peperangan dengan orang tersebut. Cinta kepada guru itu benar, tapi nggak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan para guru-guru dan para ulama yang lain. Bukti kecintaan kita kepada guru kita adalah hormatnya kita kepada semua ulama, semua solihin, semua para wali-wali yang dekat maupun yang jauh, yang sezaman ataupun yang beda zaman. Sebab guru yang sejati mengajarkan kita untuk hormat, untuk cinta, untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir, apakah ada nasihat atau apa yang disebutkan? Selagi kita di sini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu setiap zaman tidak pernah sunyi zaman ini dari orang-orang yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memegang bendera, panji benderanya Rasulullah, panji khilafah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan khilafah yang warisan Firaun ya, kursi tahta, la, tapi khilafah ilmu, khilafah adab, khilafah kewalian, khilafah akhlak, khilafah khusyuk. Begitu. Selalu secara terang-terangan ada orang-orang yang semacam begini. Kalau kita kebingungan, cari. Allah Ta'ala sengaja tunjukkan itu semua untuk menjadi hujjah bagi kita sekalian. Insya Allah hujjah yang menguntungkan kita, bukan memberatkan kita, hingga memudahkan orang untuk dekat, untuk kenal kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikuti, teladani, dan hormati orang-orang tersebut. Sebab tidak ada orang yang mengakui keutamaan orang-orang yang mulia melainkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan gak ada orang yang menghinakan orang-orang yang mulia melainkan orang yang dihinakan oleh Allah yang melakukan hal yang demikian. Hormati semua orang. Dibilang katanya zaman sekarang udah gak ada wali. Kata siapa? Lakin ainul huffash la tarahum, mata kelelawar gak bisa ngelihat mereka, gak bisa ngelihat matahari.
Tapi pakailah kacamata husnudzon, kelihatan wali-wali banyak. Kelihatan para solehin banyak. Dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Allah taala berikan kita adab dan sopan santun yang sempurna terhadap mereka hingga kita nggak terharamkan dari keberkahan wali, dari keberkahan soleh, dari keberkahan alim, dari keberkahan arif, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang beradab dan mengikuti jejak para guru-guru, para syuyukh kita sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi itu Masya Allah, dia nggak jadi orang besar melainkan berkat gurunya beliau, Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas nggak jadi orang besar melainkan berkat gurunya, Habib Hasan bin Saleh al-Bahr. Begitu, Habib Hasan bin Saleh al-Bahr juga berkat gurunya. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, amsal Habib Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar. Begitu, dan juga mereka berkat guru-gurunya mereka ini, Habib Hasan, Al-Habib Hamid bin Umar. Al-Habib Hamid bin Umar juga berkat gurunya, Al-Habib Hasan, Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Beliau juga berkat gurunya Umar bin Abdurrahman al-Attas, berkat gurunya Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggak ada orang besar ya, melainkan pasti terkoneksi dengan orang besar lainnya. Ya, nggak ada orang wali, orang yang mulia melainkan terkoneksi dengan wali dan orang mulia lainnya. Nah, kita sekarang kecondongan kita kepada siapa? Paling cakep tuh ucapan Imam Syafi'i, ucapan yang menunjukkan fanatisme beliau dan juga tawaduknya beliau. Beliau bilang, uhibbus sholihin lastu minhum. Saya cinta sama orang soleh. Siapapun orang soleh dimanapun saya cinta. Walaupun saya bukan orang soleh. Walaupun saya bukan orang soleh. Kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, bilang tuh kepada orang-orang zaman sekarang yang mengklaim, saya punya, saya bisa, saya berilmu, saya dapat dari sini, saya ini, saya itu. Syafi'i bilang, saya bukan orang soleh. Padahal nggak pernah tinggalin tahajud, nggak pernah ninggalin jamaah, nggak pernah ninggalin yang sunnah. Membagi malamnya 3 bagian. Sepertiga buat ilmu, sepertiga buat tidur, sepertiga buat ibadat. Menghatamkan tuh kalau bulan Ramadan, siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Quran. Subhanallah. Di antara para syuyukh yang kerjaannya tuh seperti Abdullah bin Hasan bin Tahir, 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali Allah 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 zikir, 25.000 kali salawat, Quran 10 juz waktu duha, 10 juz waktu witir. Tapi dia bilang, ya Rabb, ma ma'ana amal, saya nggak punya amal apa-apa. Kerjaan saya cuma dosa doang. Ya Rabbi bihim, insyaallah berkat mereka para syuyukh. Ya Allah Ta'ala anugerahkan kita menganugerahkan buat umat ini para syuyukh al-murabbiyin ahlu tarbiyah. Insyaallah. Kan Al-Habib Umar Zahir itu datang ke Habib Ali al-Habsyi waktu mau ziarah Hud. Bilang, ya Habib Ali, kita punya pesan. Nanti mau pergi ziarah, doa apa? Doain agar Allah Ta'ala yusakhir lil alawiyyin masyayikh yurabbihim, agar Allah Ta'ala perbanyak untuk kaum alawiyin para guru-guru ahli tarbiyah yang mendidik mereka, ahli tarbiyah. Nah, sekarang kita kekurangan ahli tarbiyah, itu yang kita kurang. Insyaallah bitaufiq at-taufiq insyaallah. Ya udah Pak, kalau gitu kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tuhrimna khair ma 'indak بشر ما عندنا فضلا وإحسانا جودا وامتنانا واسلك بنا مسالك الأولياء والصالحين لا تحرمنا بركة عالم ولا بركة عارف ولا بركة ولي ولا بركة صالح وارزقنا كما الانتواء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما الانتواء بشيخنا الأكرمين رب الفاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم ألحقنا بالصالحين أو ألحقنا بالأولياء العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Pak.